Miranti Kusumawardani berusia 62 tahun dan mengenakan gaun tua yang sudah lusuh. Ia memasuki restoran Cakrawala, restoran paling ramai dan bergengsi di Bandung, lalu perlahan mendekati salah seorang pegawai. "Mbak, bolehkah saya meminta segelas air putih?" Sebelum pegawai itu sempat menjawab, Talitha Kurniasari, pemilik restoran, melihat perempuan tua itu berdiri di dekat meja para pelanggan dan ekspresinya langsung berubah dingin. "Keluarkan perempuan itu dari sini. Tempat ini bukan penampungan." Ia mengatakannya dengan suara keras agar semua orang mendengar. Reza Hardiansyah, salah seorang pegawai, segera menghampiri dan mengantar perempuan tua itu sampai ke pintu keluar. Pintu pun tertutup di belakangnya. Para pelanggan kembali menikmati makanan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun seorang pramusaji masih terus memandangi perempuan tua itu melalui kaca depan restoran. Yang tidak pernah dibayangkan Talitha Kurniasari adalah bahwa beberapa minggu kemudian, perempuan yang sama akan kembali melewati pintu itu sambil menggandeng lengan tunangannya. Dan kali ini, justru Talitha Kurniasari yang tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Kalau kalian juga penasaran mengapa perempuan tua itu nantinya kembali ke restoran bersama tunangan Talitha Kurniasari, sukai video ini sekarang, karena apa yang terjadi setelah pintu itu tertutup hanyalah awal dari kisah ini. Perempuan yang baru saja diusir oleh Talitha Kurniasari ternyata sama sekali bukan orang yang mereka kira. Miranti Kusumawardani, 62 tahun, adalah pemilik PT Lumbung Priangan Sejahtera, jaringan gudang beras dan hasil pangan yang selama lebih dari 30 tahun memasok kebutuhan ke berbagai daerah di wilayah Priangan, Jawa Barat. Ia dikenal sangat rendah hati dan tertutup, tipe pengusaha yang mampu menyelesaikan transaksi bernilai miliaran rupiah hanya dengan sebuah jabat tangan, tetapi hampir tidak pernah muncul di foto atau pemberitaan. Putranya, Arga Pradipta, adalah seorang insinyur. Ia membangun PT Pradipta Properti Indonesia, perusahaan pengembang propertinya sendiri, dari nol dan sudah bertunangan selama 8 bulan dengan Talitha Kurniasari, pemilik restoran Cakrawala, restoran paling populer di Bandung. Miranti Kusumawardani tidak pernah melihat Talitha Kurniasari memperlakukan seseorang dengan buruk di depan putranya. Namun ia selalu melihat keramahan yang terasa terlalu diperhitungkan untuk disebut alami, jenis pesona yang seakan menghilang begitu orang-orang yang ingin dibuat terkesan sudah meninggalkan ruangan. Semakin sempurna sikap Talitha Kurniasari terlihat, semakin besar pula kecurigaan Miranti Kusumawardani. Karena itulah pada suatu Sabtu ketika restoran sedang penuh, ia menanggalkan setelan kerja formalnya dan menggantinya dengan gaun lusuh, mengotori kedua tangannya, membuat rambut berubannya tampak berantakan, lalu memasuki restoran Cakrawala seolah-olah ia hanyalah seorang perempuan tua kelelahan yang ingin duduk sebentar untuk mengistirahatkan kaki. Ternyata ia tidak membutuhkan lebih dari itu. Satu kali kemunculan saja sudah cukup untuk mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Dari balik kaca, Anindya Rahmawati menyaksikan semuanya. Perempuan berusia 26 tahun itu adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan putranya yang berusia 4 tahun, Elang Firmansyah, dan sudah 2 tahun bekerja sebagai pramusaji di restoran Cakrawala. Ia memang tidak memiliki jabatan resmi sebagai manajer, tetapi dalam praktiknya dialah yang menjaga banyak urusan restoran tetap berjalan di balik layar. Ia menangani masalah di dapur, melatih pegawai baru, dan mengenal setiap pemasok dengan baik. Ia melihat Reza Hardiansyah mengantar perempuan tua itu menuju pintu keluar. Ia melihat pintu tertutup, lalu melihat para pelanggan kembali makan seperti tidak terjadi apa-apa, seolah perempuan itu tidak pernah berada di sana. Anindya Rahmawati terdiam beberapa saat dengan buku catatan pesanan masih berada di tangannya, memandang melalui kaca ke arah trotoar di depan restoran Cakrawala, tempat perempuan tua itu seorang diri merapikan gaunnya yang lusuh. Tidak seorang pun menyuruh Anindya Rahmawati melakukan sesuatu. Justru itulah yang mengusik hatinya. Ia menoleh kembali ke dalam ruangan. Di sisi lain restoran, Talitha Kurniasari sedang menyambut Adrian Halim dan Felicia Hartanto di meja nomor 8 dengan senyum ramah seperti biasanya, seakan kejadian beberapa menit sebelumnya tidak pernah terjadi. Anindya Rahmawati kembali memandang keluar. Perempuan tua itu masih berada di sana, berdiri tanpa tergesa-gesa pergi, seolah tidak memiliki tempat lain untuk dituju. Anindya Rahmawati kemudian berjalan ke bagian belakang restoran, mengambil kotak bekal makan siangnya yang masih utuh dan sengaja ia simpan untuk dimakan setelah jam sibuk berakhir, lalu mengambil segelas air putih. Tidak seorang pun menyadari ketika ia keluar melalui pintu samping. Ruang makan begitu penuh dan suara peralatan makan serta percakapan para pelanggan begitu ramai sehingga tidak ada yang memperhatikan seorang pramusaji menghilang selama 5 menit. Di trotoar, Anindya Rahmawati perlahan menghampiri perempuan tua itu. "Ibu baik-baik saja?" Miranti Kusumawardani menatapnya dengan terkejut, bukan karena pertanyaannya, melainkan karena orang yang datang menanyakannya. "Saya baik-baik saja, Nak,"
hanya sedikit lelah. Anindya Rahmawati menyodorkan segelas air putih, kemudian kotak bekalnya yang masih tertutup. Tidak banyak, Bu, tapi Ibu pasti lapar. Miranti Kusumawardhani memandang kotak bekal itu, lalu menatap wajah perempuan muda di hadapannya. Jelas tidak ada seorang pun yang menyuruh Anindya Rahmawati melakukan semua itu, dan sama jelasnya bahwa perempuan muda tersebut sedang mempertaruhkan sesuatu hanya untuk menolongnya. Miranti Kusumawardhani bahkan belum sempat menanyakan nama perempuan muda itu. Ia hanya menerima kotak bekal tersebut dengan kedua tangannya. Terima kasih, ucap Miranti Kusumawardhani pelan. Sungguh, terima kasih. Anindya Rahmawati tersenyum singkat, hampir seperti senyum gugup, lalu melirik ke belakang ke arah pintu restoran Cakrawala, seolah sadar bahwa ia tidak boleh berada di luar terlalu lama. Tepat pada saat itulah Bagas Setiawan, salah seorang pegawai di dalam restoran, menyadari tempat Anindya Rahmawati bertugas sedang kosong dan pergi mencarinya. Dari balik kaca, ia melihat Anindya Rahmawati berjongkok di trotoar di samping perempuan tua yang baru saja diusir oleh atasannya, sambil memberikan bekal makan miliknya sendiri. Bagas Setiawan segera bergegas kembali melewati meja-meja pelanggan dan menghampiri Talitha Kurniasari, yang sedang berbincang dengan Adrian Halim dan Felicia Hartanto di meja nomor 8. Ia berbicara dengan suara rendah, tetapi masih cukup jelas untuk terdengar. Bu Talitha Kurniasari, Anindya Rahmawati sedang di luar bersama ibu yang tadi. Senyum Talitha Kurniasari langsung berhenti. Ia perlahan menoleh ke arah kaca depan dan melihat persis seperti yang baru saja dilaporkan kepadanya. Pramusajinya sedang berjongkok di trotoar di depan restoran paling ramai di Bandung, membantu seseorang yang beberapa menit sebelumnya ia sendiri perintahkan untuk diusir. Talitha Kurniasari tidak mengatakan apa-apa saat itu. Ia hanya menatap dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami oleh Adrian Halim dan Felicia Hartanto, tetapi sudah sangat dikenal dan ditakuti oleh setiap pegawai restoran Cakrawala. Di luar, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya, Anindya Rahmawati masih tersenyum kepada Miranti Kusumawardhani. Makan saja pelan-pelan, Bu, katanya. Di sini tidak ada yang akan menyuruh ibu terburu-buru. Miranti Kusumawardhani menatap perempuan muda di hadapannya, memperhatikan tangan kasar akibat terlalu banyak bekerja dan kebaikan tulus yang sama sekali tidak meminta balasan. Dalam hati, ia berpikir bahwa tanpa sengaja mungkin ia baru saja menemukan jawaban yang jauh lebih penting daripada jawaban yang sejak awal ingin ia cari tentang Talitha Kurniasari. Di dalam restoran, Talitha Kurniasari sudah meninggalkan meja dan berjalan perlahan menuju pintu. Anindya Rahmawati baru menyadari dirinya sedang diawasi ketika semuanya sudah terlambat. Ia mengangkat pandangan dari kotak bekal yang terbuka dan melihat Talitha Kurniasari berdiri di ambang pintu restoran Cakrawala. Kedua lengannya terlipat di dada, menatap tajam dirinya dan perempuan tua yang duduk di trotoar. Tidak perlu banyak kata. Ekspresi wajahnya sudah mengatakan semuanya. Anindya Rahmawati. Suaranya tenang, tetapi begitu dingin dan tajam hingga mampu membuat siapapun yang mendengarnya merasa gentar. Ke kantor saya. Sekarang. Anindya Rahmawati segera berdiri dengan jantung berdegup kencang dan menoleh sebentar kepada Miranti Kusumawardhani. Sisanya untuk ibu saja, katanya sambil menyerahkan kembali kotak bekal itu. Saya harus masuk. Miranti Kusumawardhani memperhatikan perempuan muda itu bergegas kembali ke dalam restoran Cakrawala. Tubuhnya terlihat tegang, bahunya sedikit membungkuk, seperti seseorang yang sudah tahu akan dimarahi tetapi memilih menerima akibat dari tindakannya sendiri. Miranti Kusumawardhani tetap duduk di sana dengan kotak bekal di pangkuannya, seakan tidak sanggup bergerak. Di dalam restoran, kantor Talitha Kurniasari berada di bagian belakang setelah melewati dapur. Ruangannya kecil, dengan meja kerja berkaca dan dinding yang dipenuhi foto-foto restoran Cakrawala pada masa-masa paling sukses. Anindya Rahmawati masuk lalu menutup pintu di belakangnya seperti yang selalu ia lakukan setiap kali dipanggil ke sana, meskipun sebelumnya ia belum pernah dipanggil karena alasan seperti ini. Talitha Kurniasari sudah duduk menunggu dengan kedua tangan terjalin di atas meja. Saya sudah menyuruh perempuan itu pergi, katanya tanpa meninggikan suara. Tapi kamu meninggalkan tempat kerjamu ketika restoran sedang penuh hanya untuk melayaninya di depan restoran saya. Itu makanan saya sendiri, jawab Anindya Rahmawati. Saya tidak mengambil apapun milik restoran. Dan ini restoran saya, balas Talitha Kurniasari. Nama saya yang bertanggung jawab atas tempat ini, bukan nama kamu. Anindya Rahmawati terdiam beberapa saat, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang dipermasalahkan. Apakah karena dirinya meninggalkan ruang makan selama beberapa menit atau karena sesuatu yang lebih dalam yang tidak diucapkan Talitha Kurniasari secara terbuka. Jadi ibu benar-benar akan membiarkannya di luar tanpa makanan dan air? Tanyanya pelan.
Talitha Kurniasari tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia membuka laci meja, mengambil selembar surat yang sudah dicetak, lalu meletakkannya di atas meja menghadap Anindya Rahmawati. Kamu meninggalkan tempat kerja selama jam kerja, dan menurut kontrakmu itu termasuk pelanggaran serius. Ia berhenti sejenak, menatap Anindya Rahmawati dengan ketenangan yang terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Mulai besok, kamu diskor selama 3 hari tanpa gaji. Anindya Rahmawati merasa seolah lantai di bawah kakinya bergeser. 3 hari tanpa menerima gaji bukanlah hukuman ringan bagi seorang ibu yang sejak Elang Firmansyah lahir harus menghitung setiap rupiah dengan sangat hati-hati. Saya punya anak laki-laki berusia 4 tahun, kata Anindya Rahmawati, tetapi suaranya terdengar lebih lemah daripada yang ia inginkan. Saya tahu, jawab Talitha Kurniasari tanpa sedikit pun perubahan pada ekspresinya. Karena itu, saya berharap lain kali kamu berpikir 2 kali sebelum memutuskan sendiri apa yang menurutmu benar untuk dilakukan di restoran saya. Anindya Rahmawati tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat itu tanpa benar-benar membacanya, kemudian meninggalkan kantor sebelum kemarahan atau air matanya pecah di depan atasannya. Di lorong, ia bersandar sejenak pada dinding sambil menarik napas dalam-dalam. Sudah 2 tahun ia bekerja di restoran Cakrawala. Selama 2 tahun itu, ia tidak pernah membangkang terhadap perintah dan tidak pernah menerima satupun surat peringatan. Ia selalu datang lebih awal daripada pegawai lain, pulang lebih lambat, menggantikan jadwal rekan kerja yang tidak bisa masuk, bahkan menyelesaikan persoalan dengan pemasok yang sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawabnya. Ia sudah melihat banyak rekan datang dan pergi. Ia juga berkali-kali menyaksikan restoran Cakrawala memperlakukan orang-orang baik dengan tidak adil. Tetapi selama ini ia memilih diam karena di tempat seperti itu, diam adalah salah satu cara untuk mempertahankan pekerjaan. 3 hari tanpa gaji berarti ia harus memilih antara membayar uang sewa kontrakan dan mengorbankan kebutuhan lain pada bulan itu. Bahkan tanpa menghitungnya, Anindya Rahmawati sudah tahu pengeluaran mana yang harus ia kurangi. Ia kemudian kembali ke ruang makan dengan langkah pelan dan wajah yang masih tegang. Baru saat itulah ia teringat perempuan tua yang ditinggalkannya di trotoar. Ia memandang melalui kaca, tetapi Miranti Kusumawardhani sudah tidak terlihat di sana. Ada perasaan sesak yang aneh di dada Anindya Rahmawati. Ia bahkan belum mengetahui nama perempuan itu dan tidak tahu apapun tentang dirinya selain gaun lusuh, rambut beruban, serta kedua tangan keriput yang tadi memegang segelas air putih. Namun sebelum kembali bekerja, selama sesaat ia bertanya dalam hati apakah tindakannya tadi sepadan dengan harga yang harus dibayar. Yuda Prakoso, salah seorang rekan yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, mendekat ketika Anindya Rahmawati sedang merapikan celemeknya. Dia keterlaluan, bisiknya sambil melirik ke arah pintu kantor yang tertutup. Cuma karena itu kamu sampai diskors? Anindya Rahmawati hanya menggeleng tanpa menjawab. Bukan karena ia tidak setuju, melainkan karena ia tahu bahwa mengeluh dengan suara keras di tempat itu hanya akan mendatangkan masalah baru. Yang tidak diketahui Anindya Rahmawati adalah bahwa beberapa meter dari sana, di trotoar depan restoran Cakrawala, perempuan yang tadi ditolongnya sebenarnya belum benar-benar pergi. Miranti Kusumawardhani berdiri di dekat sebuah tiang dengan kotak bekal yang sudah tertutup di tangannya sambil mengamati aktivitas restoran melalui kaca. Dari tempatnya berdiri, ia tidak dapat melihat wajah Anindya Rahmawati dengan jelas, tetapi ia melihat cukup banyak untuk menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di dalam dan perempuan muda itu kemungkinan besar harus membayar mahal hanya karena menunjukkan kebaikan yang bahkan tidak pernah diminta oleh Miranti Kusumawardhani. Tidak lama kemudian, Ilham Fauzan, seorang pegawai berseragam, keluar melalui pintu samping sambil membawa kantong sampah menuju tempat pembuangan di sudut jalan. Miranti Kusumawardhani menghampirinya dengan sopan tanpa terburu-buru. "Mas, maaf mengganggu," katanya. "Perempuan muda yang tadi berada di sini bersama saya. Siapa namanya?" Ilham Fauzan menatapnya dengan ragu karena mengenali perempuan yang beberapa jam sebelumnya diusir dari restoran. "Anindya Rahmawati," jawabnya sambil merendahkan suara agar tidak terdengar dari dalam. "Apakah terjadi sesuatu kepadanya karena saya?" Ilham Fauzan tidak langsung menjawab. Ia melirik ke belakang sebelum akhirnya berkata, "Pemilik restoran menskorsnya selama 3 hari tanpa gaji." Ia berhenti sebentar. "Sebaiknya ibu jangan ikut campur dalam masalah ini." Setelah itu, Ilham Fauzan kembali membawa kantong sampahnya dan masuk restoran sebelum Miranti Kusumawardhani sempat bertanya lebih jauh. Miranti Kusumawardhani tetap berdiri di sana sambil mengulang nama itu dalam hati. Anindya Rahmawati. 3 hari tanpa gaji. Saat itu juga, di trotoar depan restoran Cakrawala, ia memutuskan bahwa kisah ini tidak akan berakhir begitu saja.
Pada hari keempat, setelah menyelesaikan jam kerjanya, Anindya Rahmawati keluar melalui pintu samping restoran Cakrawala dengan tas tua tergantung di bahunya. Ia kelelahan setelah menjalani giliran kerja yang terasa 2 kali lebih panjang dari biasanya. Ketika mengangkat kepala, barulah ia melihat seorang perempuan berdiri di trotoar seolah memang sedang menunggunya. Penampilan perempuan itu berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Ia mengenakan pakaian sederhana tetapi bersih dan rapi, sementara rambut berubahnya ditata dan diikat dengan baik. Tidak ada sesuatu yang mencolok dari penampilannya, tetapi juga hampir tidak ada lagi yang mengingatkan pada sosok perempuan tua lusuh yang pernah diusir dari restoran. "Saya ingin bicara denganmu," kata Miranti Kusumawardhani. "Kalau kamu punya waktu sebentar." Anindya Rahmawati berhenti dengan sedikit curiga. "Ibu baik-baik saja? Ibu membutuhkan sesuatu?" "Tidak," jawab Miranti Kusumawardhani. "Saya tidak membutuhkan apa-apa. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih dan mengembalikan sesuatu kepadamu." Miranti Kusumawardhani mengulurkan sebuah amplop. Anindya Rahmawati memandang amplop itu tanpa menyentuhnya. "Apa ini?" "Uang pengganti untuk 3 hari kerja yang hilang," jawab Miranti Kusumawardhani. "Saya dengar kamu diskors karena menolong saya." Anindya Rahmawati mundur selangkah seolah amplop itu bisa membakar tangannya. "Tidak, Bu. Saya tidak bisa menerima ini." "Kenapa?" "Karena saya melakukan semua itu atas kemauan saya sendiri," jawab Anindya Rahmawati dengan ketegasan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Saya tidak melakukannya karena mengharapkan imbalan. Kalau sekarang saya menerima uang itu, rasanya kebaikan yang saya lakukan berubah menjadi transaksi. Padahal bukan itu maksudnya." Miranti Kusumawardhani perlahan menurunkan tangannya dan memasukkan kembali amplop itu ke dalam tas. Namun ia belum menyerah untuk mengenal perempuan muda tersebut lebih jauh. "Kalau begitu, boleh saya mentraktirmu minum kopi?" "Hanya itu?" Anindya Rahmawati ragu sejenak. Ia melihat jam, teringat Elang Firmansyah yang sedang menunggunya di rumah tetangga, lalu memutuskan bahwa 10 menit tidak akan membuat banyak perbedaan. Mereka duduk di sebuah bangku dekat kedai kopi dan roti sederhana di Bandung Wetan, cukup jauh dari kaca depan restoran Cakrawala. Miranti Kusumawardhani memesan 2 cangkir kopi hitam. Ia terdiam beberapa saat sambil mengamati perempuan muda di hadapannya sebelum akhirnya bertanya, "Kejadian seperti yang kamu alami itu pernah terjadi sebelumnya?" "Maksud saya, apakah pernah ada orang lain yang diperlakukan seperti itu?" Anindya Rahmawati tertawa kecil dengan getir sambil mengaduk kopinya yang bahkan belum ia minum. "Bukan pertama kalinya dia memperlakukan seseorang seperti itu," katanya sambil menatap cangkir. "Hanya saja, waktu ibu datang kemarin adalah pertama kalinya saya tidak sanggup diam." Miranti Kusumawardhani merasakan beratnya kalimat itu, tetapi tidak menunjukkan apapun selain perhatian. "Maksudmu bagaimana?" tanyanya hati-hati tanpa mendesak. Anindya Rahmawati menghela napas seperti seseorang yang akhirnya menemukan orang yang benar-benar bersedia mendengarkan. Tahun lalu ada seorang pegawai dapur bernama Jeffrey. Dia hanya meminta upah lembur untuk jam kerja yang memang sudah dia jalani. Keesokan harinya dia sudah tidak bekerja di sana. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, ada juga seorang bapak bernama Winarno yang sudah bertahun-tahun memasok sayuran segar dari kawasan Lembang untuk restoran. Tiba-tiba saja dia diganti dengan pemasok lain yang menawarkan harga lebih murah. Bahkan tidak ada telepon untuk memberitahunya. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan sesuatu, tanya Miranti Kusumawardhani. "Mau bicara kepada siapa?" Anindya Rahmawati mengangkat bahu. "Dia pemiliknya. Kami membutuhkan pekerjaan ini. Saya sendiri juga tidak pernah berani mengatakan apa-apa sebelum kejadian dengan ibu hari itu." Mereka terdiam sejenak sementara suara kendaraan dan kesibukan jalanan Bandung mengisi ruang di antara keduanya. Miranti Kusumawardhani memandang kedua tangannya sendiri sambil mengingat berapa kali ia pernah melihat Talitha Kurniasari tersenyum manis kepada Arga Pradipta, dan berapa kali pula ia mendengar putranya membicarakan tunangannya dengan penuh kebanggaan tanpa mengetahui sedikit pun apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu restoran itu. "Apakah dia memang selalu sekeras itu?" tanya Miranti Kusumawardhani, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Bukan sekadar keras," jawab Anindya Rahmawati. "Kadang-kadang rasanya dia selalu berusaha membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tahun ini saja dekorasi restoran Cakrawala sudah diganti 3 kali. Dia mengadakan acara mahal untuk membuat pelanggan penting terkesan, tetapi pembayaran gaji pegawai kadang justru terlambat diselesaikan." Anindya Rahmawati sendiri tampak terkejut karena sudah mengatakan sebanyak itu. Ia kemudian menurunkan suaranya.
Maaf, Bu. Seharusnya saya tidak membicarakan hal seperti ini. Itu bukan urusan saya. Kamu tidak melakukan kesalahan, kata Miranti Kusumawardhani. Kamu hanya menjawab apa yang saya tanyakan. Mereka menghabiskan kopi sambil beralih membicarakan hal-hal yang lebih ringan, tentang Elang Firmansyah, sekolah kecil yang tidak jauh dari kontrakan mereka, dan impian lama Anindya Rahmawati untuk suatu hari memiliki tempat usaha sederhana miliknya sendiri, tempat ia tidak perlu lagi bekerja di bawah seseorang yang mengatur segala sesuatu dengan ancaman. Miranti Kusumawardhani mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menyimpan setiap detail dalam ingatannya tanpa sedikit pun mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Sebelum berpisah, Anindya Rahmawati memandangnya dengan rasa ingin tahu yang sepertinya baru saat itu benar-benar muncul. Boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Kenapa ibu datang ke restoran hari itu dengan penampilan seperti itu? Miranti Kusumawardhani tersenyum lelah dan hanya memberikan separuh dari kebenaran. Saya sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun kepada saya. Anindya Rahmawati tidak sepenuhnya memahami jawaban itu, tetapi ia memilih tidak mendesak. Mereka berpisah di trotoar. Miranti Kusumawardhani berdiri memandangi perempuan muda itu berjalan menuju halte angkot di Bandung Wetan, membawa kelelahan di pundaknya yang jelas bukan hanya berasal dari pekerjaan hari itu. Setelah Anindya Rahmawati menghilang dari pandangan, Miranti Kusumawardhani tetap berdiri di sana selama beberapa menit. Ia mengambil ponselnya dan mencari sebuah nomor yang sudah lama tidak dihubunginya. Nomor milik Hendra, mantan rekan bisnis yang sangat mengenal dunia kuliner Bandung dan selalu tahu restoran mana yang benar-benar sehat secara bisnis serta restoran mana yang hanya terlihat sukses dari luar. Sebelum menyimpan ponselnya, Miranti Kusumawardhani menulis satu pesan singkat. Saya perlu kamu menceritakan semua yang kamu ketahui tentang restoran Cakrawala dan pemiliknya. Jawaban baru datang 2 hari kemudian melalui sebuah panggilan telepon yang berlangsung hampir 1 jam. Hendra, mantan rekan bisnis Miranti Kusumawardhani, mengenal seluk-beluk dunia kuliner Bandung dengan sangat baik. Ia tahu restoran mana yang selalu membayar kewajibannya tepat waktu, mana yang terus meminta perpanjangan tenggat kepada pemasok, dan mana yang hanya mempertahankan citra kemewahan dari luar. Tentang restoran Cakrawala, ia punya cukup banyak informasi. Restoran itu terlalu sering mengganti dekorasi, katanya. Biayanya besar, Miranti Kusumawardhani. Dan masalahnya bukan cuma dekorasi. Saya tahu setidaknya 2 pemasok yang berhenti mengirim barang ke sana tahun ini karena pembayaran mereka terus terlambat. Miranti Kusumawardhani mencatat setiap informasi di sebuah buku catatan kecil dengan tenang, seperti seseorang yang sedang menyusun kepingan teka-teki satu demi satu. Ia bukan tipe perempuan yang akan mempercayai kesimpulan hanya berdasarkan satu sumber. Karena itu, selama beberapa hari berikutnya ia mencari informasi tambahan dari Aryo, mantan pegawai bagian akuntansi yang pernah memberikan jasa kepada restoran Cakrawala, serta Tegar, pemilik toko kelontong di kawasan Bandung Wetan yang mengenal banyak pelaku usaha setempat. Dari manapun informasi itu berasal, gambaran yang terbentuk selalu sama, restoran Cakrawala terlihat makmur dan mewah dari luar, tetapi sebenarnya sedang kesulitan bernapas secara finansial di balik pintunya. Sementara itu, kehidupan di dalam restoran kembali berjalan seperti biasa, setidaknya jika dilihat dari luar. Anindya Rahmawati telah menyelesaikan masa skorsingnya dan kembali bekerja pada hari keempat dengan celemek yang sama serta senyum profesional yang sama kepada pelanggan. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Kini ia tidak lagi selalu mengecilkan suara ketika melihat ketidakadilan kecil terjadi di sekitarnya, dan ia tidak lagi secepat dahulu menundukkan pandangan ketika merasa tidak setuju. Orang pertama yang benar-benar merasakan perubahan itu adalah Zaki, seorang pemasok ikan yang sudah 3 tahun bekerja sama dengan restoran. Pada suatu Kamis sore, Zaki datang dan dengan sopan menanyakan kepada Talitha Kurniasari mengenai pembayaran yang sudah terlambat hampir 1 bulan. Tanpa terlihat merasa bersalah sedikit pun, Talitha Kurniasari menjawab dengan nada dingin yang nyaris mengejek. Ia mengatakan bahwa Zaki harus bersabar seperti pemasok lainnya, dan kalau tidak menyukai cara restoran menjalankan pembayaran, ia dipersilakan mencari restoran lain untuk menjual ikan gurame dan kakap yang selama ini dipasoknya. Zaki pergi dengan wajah kecewa. Anindya Rahmawati, yang saat itu sedang berada tidak jauh dari sana sambil merapikan peralatan makan, tidak sanggup sepenuhnya menahan diri. Dia sudah memasok ikan ke sini selama 3 tahun, katanya pelan kepada Melani ketika Zaki masih berjalan melintasi area parkir. Tidak pantas memperlakukan orang seperti itu. Komentar tersebut tidak diucapkan dengan keras dan sama sekali tidak dimaksudkan agar sampai ke telinga Talitha Kurniasari. Namun di restoran Cakrawala, hampir setiap percakapan pada akhirnya bisa sampai kepada orang yang tidak seharusnya mendengarnya. Tanpa bermaksud buruk, seseorang kemudian mengulang ucapan itu di dapur,
terlalu dekat dengan kantor Talitha Kurniasari yang pintunya saat itu sedikit terbuka. Keesokan paginya, bahkan sebelum restoran Cakrawala dibuka untuk pelanggan, Talitha Kurniasari sudah memanggil Anindya Rahmawati ke kantornya. Begitu Anindya Rahmawati masuk, ia langsung berkata tanpa basa-basi, "Saya dengar kamu mulai berkomentar tentang cara saya memperlakukan pemasok." Perut Anindya Rahmawati terasa menegang, tetapi kali ini ia tidak menundukkan pandangan. "Saya hanya merasa tidak benar kalau dia harus menunggu selama itu untuk menerima pembayaran yang memang menjadi haknya." "Kamu merasa?" ulang Talitha Kurniasari dengan senyum tipis yang sama sekali tidak mengandung keramahan. "Kamu merasa tahu bagaimana cara mengelola restoran sebesar ini? Kamu merasa mengerti arus kas, kontrak, dan tenggat pembayaran?" "Tidak," jawab Anindya Rahmawati. "Saya hanya tahu bagaimana mengenali seseorang yang sedang diperlakukan dengan buruk. Soal itu saya mengerti." Keheningan yang muncul setelahnya sebenarnya hanya berlangsung beberapa detik, tetapi bagi kedua perempuan itu terasa jauh lebih lama. Talitha Kurniasari perlahan bangkit dari kursinya, berjalan mengitari meja kerja, kemudian berhenti begitu dekat dengan Anindya Rahmawati sehingga ia tidak perlu meninggikan suara. "Saya jelaskan satu hal kepadamu," katanya sambil menatap langsung ke mata Anindya Rahmawati. "Kamu memang pegawai yang baik. Mungkin bahkan pegawai terbaik yang pernah bekerja untuk saya di sini. Tetapi menjadi bagus dalam pekerjaan tidak memberikan hak kepadamu untuk mempertanyakan keputusan yang bukan urusanmu." "Saya tidak mempertanyakannya di depan pelanggan atau siapapun yang berkepentingan," jawab Anindya Rahmawati. "Saya hanya mengatakan pendapat saya dengan pelan kepada seorang rekan." "Di restoran Cakrawala," jawab Talitha Kurniasari, "tidak ada komentar yang cukup pelan untuk tidak sampai kepada saya." Ia maju selangkah lagi, kemudian menurunkan suaranya hingga hampir menjadi bisikan, yang justru membuat ancamannya terasa jauh lebih menakutkan daripada sebuah bentakan. "Kalau ini terjadi sekali lagi," katanya, "hukumannya bukan skorsing 3 hari. Kamu langsung kehilangan pekerjaan." Talitha Kurniasari berhenti sejenak, menatap Anindya Rahmawati dengan penuh perhitungan, seolah ia tahu persis titik paling sensitif yang harus ditekan. "Dan kamu punya seorang anak laki-laki yang harus dibesarkan, bukan?" Wajah Anindya Rahmawati seketika terasa panas. Kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu hingga ia sendiri sulit membedakannya. Ia tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah, untuk pertama kalinya dalam percakapan itu menundukkan kepala, lalu keluar dari kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Anindya Rahmawati kembali ke ruang makan dalam diam dan mulai merapikan meja-meja yang sebenarnya sudah tertata sempurna, hanya agar tangannya tetap sibuk dan pikirannya tidak terus mengulang apa yang baru saja ia dengar. Ia tahu dirinya tidak boleh kehilangan pekerjaan itu. Ia juga tahu seorang anak berusia 4 tahun seperti Lang Firmansyah belum memahami keberanian ataupun prinsip. Yang dipahami anak seusianya hanyalah apakah ada makanan di piringnya dan apakah ibunya pulang ke rumah pada malam hari. Namun untuk pertama kalinya Anindya Rahmawati juga memahami dengan sangat jelas bahwa ia bekerja untuk seseorang yang sanggup menggunakan anaknya sendiri sebagai alat untuk menakut-nakutinya. Di sisi lain Bandung, tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi di dalam restoran Cakrawala, Miranti Kusumawardani menutup buku catatan setelah menuliskan informasi terakhir malam itu. Ia merasa sudah mengumpulkan cukup banyak fakta untuk memahami satu hal dengan jelas. Kini yang tersisa hanyalah mengetahui kapan dan bagaimana semua kebenaran itu akhirnya akan terbongkar. Pada malam acara pertunangan, restoran Cakrawala terlihat seperti tempat yang sama sekali berbeda. Taplak meja baru terpasang rapi, gelas-gelas kristal tersusun dengan jarak yang nyaris sempurna, sementara rangkaian bunga putih menghiasi setiap sudut ruang makan. Sepanjang minggu, Talitha Kurniasari mengawasi sendiri setiap detail, mulai dari pencahayaan, susunan menu, hingga ketinggian lilin dekoratif di atas meja. Ia ingin malam itu berlangsung sempurna karena tahu orang-orang yang ingin dibuatnya terkesan akan hadir. Beberapa hari sebelumnya, dengan nada setengah bercanda tetapi juga sedikit gugup, ia pernah bertanya kepada Arga Pradipta, "Apakah ibu kamu sulit dibuat terkesan?" Arga Pradipta tertawa. "Ibu saya tidak terlalu peduli dengan restoran mahal." "Kalau begitu, apa yang penting bagi beliau?" "Orang-orang," jawab Arga Pradipta. "Ibu saya sangat memperhatikan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain di sekitarnya." Tanpa berpikir panjang, Talitha Kurniasari langsung menjawab, "Kalau begitu, saya pasti lulus ujiannya." Kini ia teringat percakapan itu sambil untuk ketiga kalinya menggeser posisi sebuah rangkaian bunga, tanpa sedikit pun menyadari bahwa ujian tersebut sebenarnya sudah berlangsung beberapa minggu sebelumnya dan ia sudah gagal total. Malam itu akan dihadiri sejumlah pengusaha dari Bandung, pelanggan lama,
serta beberapa pemasok penting yang sengaja dipertahankan. Talitha Kurniasari tetap dekat dengannya meskipun kondisi keuangan restoran sedang tertekan. Namun tamu yang paling ia nantikan adalah Ibu Arga Pradipta, seorang pengusaha perempuan yang sangat tertutup tetapi berpengaruh, yang selalu dibicarakan Arga Pradipta dengan penuh kebanggaan. Selama 8 bulan bertunangan, Talitha Kurniasari belum pernah bertemu langsung dengannya. Ibu saya memang sering bepergian untuk urusan bisnis, sudah lebih dari sekali, Arga Pradipta menjelaskan. Tapi malam ini beliau datang, janjinya. Sepanjang sore Talitha Kurniasari terus mengulang kalimat itu dalam hati seperti sebuah mantra. Malam ini ibunya datang. Dalam 1 jam saja, ia sudah 3 kali masuk ke dapur, memeriksa kekentalan saus, menata ulang baki hidangan pembuka yang sebenarnya sudah sempurna, bahkan menegur Naufal hanya karena pramusaji baru itu memegang baki sekitar 1 cm lebih rendah daripada yang menurutnya ideal. Para pegawai saling bertukar pandangan. Mereka sudah terbiasa dengan ketegangan seperti itu setiap kali restoran Cakrawala mengadakan acara penting, tetapi malam ini mereka semua bisa merasakan bahwa tekanannya berbeda. Anindya Rahmawati bekerja dalam diam di antara meja-meja, menjalankan setiap tugas dengan ketepatan yang hampir otomatis. Sejak percakapan di kantor beberapa hari sebelumnya, ia memutuskan untuk melakukan persis seperti yang diwajibkan kepadanya, tidak lebih dan tidak kurang. Ia tersenyum kepada pelanggan, melayani mereka dengan penuh perhatian, dan menghindari komentar apapun yang mungkin sampai ke telinga orang yang salah. Namun di dalam hatinya masih ada beban yang tidak pernah benar-benar menghilang sejak Talitha Kurniasari menyebut Elang Firmansyah ketika mengancam pekerjaannya. Benar, ia mempunyai seorang anak yang harus dibesarkan. Dan justru karena itulah ia masih berada di sana, memilih dia meskipun mengetahui beberapa hal yang mungkin seharusnya sudah ia ceritakan kepada seseorang. Di mana Arga Pradipta? Tanya Talitha Kurniasari untuk ketiga kalinya dalam waktu 20 menit ketika ia berhenti di samping Naufal, yang sedang membawa baki berisi gelas minuman. Katanya dia akan datang sebelum para tamu. Belum datang, Bu Talitha Kurniasari, jawab Naufal sambil buru-buru menyeimbangkan bakinya agar tidak tumpah. Talitha Kurniasari segera memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan baru. Talitha Kurniasari menatap jam yang tergantung di dinding ruang makan, lalu memandang ke arah pintu utama, seolah-olah dengan menatapnya cukup lama ia bisa membuat Arga Pradipta segera muncul. Dia bilang malam ini akhirnya dia akan memperkenalkan saya kepada ibunya, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada para pegawai di sekitarnya. Setelah 8 bulan bertunangan, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Talitha Kurniasari saat itu. Bukan nada memerintah yang biasa didengar para pegawai, melainkan kegelisahan yang benar-benar tulus. Selama sesaat, orang-orang yang berada di dekatnya hampir lupa seperti apa dirinya ketika tidak ada pelanggan penting yang memperhatikan. Para tamu pertama mulai berdatangan sekitar pukul 8 malam. Talitha Kurniasari menyambut mereka satu persatu secara pribadi di pintu masuk dengan senyum lebar dan sapaan hangat, sebuah penampilan yang sudah bertahun-tahun sangat ia kuasai. Ia menyambut Adrian Halim dan Felicia Hartanto, pasangan pengusaha penting di Bandung, kemudian berterima kasih kepada Derry, pemasok minuman premium yang sengaja selalu ia jaga tetap dekat dengan bisnisnya. Ia bahkan tertawa mendengar sebuah lelucon yang sebenarnya tidak benar-benar ia perhatikan. Namun di sela-sela semua itu, pandangannya terus kembali ke pintu utama. Anindya Rahmawati bergerak di antara meja-meja, menuangkan air putih dan minuman kepada tamu serta mengangkat gelas-gelas kosong. Ia selalu berada satu langkah di belakang pusat perhatian, nyaris tak terlihat sebagaimana para pekerja pelayanan dalam sebuah acara besar seringkali tidak diperhatikan. Pada satu kesempatan, pandangannya bertemu dengan mata Talitha Kurniasari. Perempuan itu menatapnya 1 detik lebih lama daripada yang diperlukan, sebuah peringatan diam tanpa kata tentang ancaman yang disampaikan di kantor beberapa hari sebelumnya. Anindya Rahmawati menjadi orang pertama yang mengalihkan pandangan. Menjelang pukul 9 malam, terdengar kegaduhan kecil di antara para tamu. Talitha Kurniasari, yang sedang berbicara dengan sepasang tamu di dekat area minuman, berbalik terlalu cepat hingga hampir menumpahkan gelas yang sedang dipegangnya. Dia sudah datang, kata Naufal, menghampirinya dengan hati-hati. Arga Pradipta baru saja masuk. Talitha Kurniasari menarik napas dalam-dalam, merapikan gaun pestanya dengan kedua tangan, menyentuh rambutnya secara refleks, lalu berjalan menuju pintu utama dengan senyum paling lebar yang ia tunjukkan sepanjang malam. Jantungnya berdegup lebih cepat daripada yang ingin ia akui. Inilah saat yang telah ditunggunya selama 8 bulan. Pintu utama restoran Cakrawala perlahan terbuka. Arga Pradipta masuk terlebih dahulu dengan setelan jas gelap dan senyum tenang di wajahnya. Namun perempuan yang berjalan sambil menggandeng lengannya membuat Talitha Kurniasari sama sekali tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Dengan kebaya modern yang elegan,
Kain batik bermotif halus, kalung sederhana di leher, dan langkah penuh ketenangan yang tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun, perempuan itu adalah orang yang tidak pernah dibayangkan Talitha Kurniasari akan dilihatnya lagi. Miranti Kusumawardhani. Selama beberapa detik, segala sesuatu di dalam restoran Cakrawala seolah tetap berjalan normal. Para pramusaji masih bergerak di antara meja, bunyi gelas dan peralatan makan masih terdengar, dan para tamu masih melanjutkan percakapan mereka. Namun bagi Talitha Kurniasari, yang berdiri tepat di jalur kedatangan keduanya, waktu seolah berhenti sepenuhnya. Ia mengenali wajah itu bahkan sebelum pikirannya sempat memahami seluruh keadaan. Wajah yang sama yang dilihatnya beberapa minggu sebelumnya di balik rambut beruban yang sengaja dibuat berantakan dan di atas gaun tua yang lusuh, ketika ia memerintahkan pegawainya untuk mengusir perempuan itu dari restoran. Kini Miranti Kusumawardhani tampil begitu anggun dan terawat sehingga hampir tidak ada yang mengingatkan pada perempuan tua yang pernah diperlakukan Talitha Kurniasari sebagai seseorang yang tidak pantas berada di restorannya. Senyum Talitha Kurniasari perlahan menghilang sedikit demi sedikit ketika Arga Pradipta mendekat sambil menggandeng lengan ibunya. Talitha Kurniasari, kata Arga Pradipta, berhenti tepat di hadapannya dengan senyum tenang seperti biasanya, masih belum menyadari apa yang sedang terjadi pada wajah tunangannya. Ini ibu saya, Miranti Kusumawardhani. Miranti Kusumawardhani mengulurkan tangan dengan ketenangan yang begitu terkendali hingga terasa lebih menekan daripada kemarahan. Senang bertemu denganmu, katanya sambil menatap langsung ke mata Talitha Kurniasari. Akhirnya kita bertemu secara resmi. Talitha Kurniasari tergagap. Kata-kata yang ingin diucapkannya tidak mau keluar sebagaimana yang ia harapkan. Saya, tentu. Senang sekali bertemu dengan ibu. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu begitu kaku hingga tidak meyakinkan siapapun yang berada di dekat mereka. Miranti Kusumawardhani tidak menarik kembali tangan yang telah diulurkannya. Tidak perlu berpura-pura tidak mengingat saya, Talitha Kurniasari. Senyum Talitha Kurniasari langsung lenyap sepenuhnya. Arga Pradipta memandang tunangannya lalu ibunya dengan wajah kebingungan. Maksud ibu apa? Kalian sudah pernah bertemu? Miranti Kusumawardhani tetap menatap Talitha Kurniasari, sementara suaranya terdengar tenang, bahkan hampir terlalu lembut untuk beratnya kalimat yang akan ia ucapkan. 3 minggu yang lalu, saya masuk melalui pintu yang sama dengan mengenakan gaun tua yang lusuh. Tunanganmu melihat saya, lalu di depan semua orang memerintahkan pegawainya untuk mengusir saya dari restoran Cakrawala. Arga Pradipta merasa seolah lantai di bawah kakinya bergeser. Ia menatap Talitha Kurniasari, berharap tunangannya akan menyangkal, tertawa, atau mengatakan bahwa semua itu tidak masuk akal. Arga Pradipta, ini hanya salah paham, kata Talitha Kurniasari, suaranya mulai bergetar. Mungkin perempuan yang kamu maksud orang lain yang wajahnya mirip. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya tidak akan pernah, bukan begitu kejadiannya. Sebuah suara tegas terdengar dari dekat dan langsung memotong ucapan Talitha Kurniasari. Begitu mengenali wajah Miranti Kusumawardhani di samping Arga Pradipta, Anindya Rahmawati telah berjalan melintasi ruang makan tanpa berpikir 2 kali, meletakkan baki berisi gelas di atas meja terdekat dalam perjalanannya. Arga Pradipta memandang pramusaji itu dan mengenali wajahnya. Dari beberapa kali kunjungannya ke restoran Cakrawala, ia mengenal Anindya Rahmawati sebagai pegawai yang serius, tenang, dan sangat kompeten. Seseorang yang tidak memiliki alasan untuk mengarang tuduhan sebesar itu. Tidak ada salah paham, lanjut Anindya Rahmawati sambil menatap langsung Talitha Kurniasari. Pada awalnya suaranya sedikit bergetar, tetapi setiap kata berikutnya terdengar semakin mantap. Saya melihat semuanya. Saya ada di sini hari itu. Bu Talitha Kurniasari menyuruh pegawai mengusir Ibu Miranti Kusumawardhani di depan semua orang sambil mengatakan bahwa tempat ini bukan penampungan. Para tamu yang sebelumnya masih sibuk dengan percakapan masing-masing mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di dekat pintu masuk. Satu demi satu kepala menoleh ke arah mereka. Dan saya diskor selama 3 hari tanpa gaji, lanjut Anindya Rahmawati, karena saya keluar untuk memberikan air dan bekal makan saya kepada beliau di trotoar. Arga Pradipta memandang ibunya, kemudian Talitha Kurniasari, berusaha menyusun semua kepingan informasi yang datang terlalu cepat untuk dipahami sekaligus. Apa semua ini benar? Tanyanya. Suaranya kini lebih rendah dan jauh lebih serius daripada yang pernah didengar Talitha Kurniasari darinya. Talitha Kurniasari membuka mulut, lalu menutupnya kembali sambil berusaha menemukan penjelasan yang bisa membuat tindakannya terdengar tidak terlalu buruk. Arga Pradipta, dengarkan saya. Saya tidak tahu kalau perempuan itu ibu kamu. Saya bersumpah, kalau saya tahu, memangnya itu mengubah sesuatu? Tanya Arga Pradipta.
Pertanyaan sederhana itu terasa lebih berat daripada bentakan apapun. Kirana dan Fiona, dua pegawai perempuan yang sedang menata meja hidangan penutup tidak jauh dari sana, saling berpandangan. Dengan ragu-ragu mereka mendekat dan satu persatu membenarkan bahwa mereka juga pernah menyaksikan ataupun mengalami perlakuan serupa di restoran Cakrawala, tetapi selama ini tidak pernah berani membicarakannya secara terbuka. Arga Pradipta mengusap wajahnya dan menarik napas panjang, lalu menatap Miranti Kusumawardhani, yang sejak tadi memilih diam agar fakta-fakta itu berbicara lebih dahulu. Masih ada sesuatu yang perlu saya ketahui, Bu? Tanyanya pelan agar hanya ibunya yang mendengar. Miranti Kusumawardhani ragu sesaat sebelum menjawab, ada. Tapi bukan di sini. Arga Pradipta mengangguk seperti seseorang yang sebenarnya sudah menduga akan ada hal lain. Kemudian ia menatap Talitha Kurniasari. Kita bicara di ruang belakang, katanya akhirnya. Sekarang. Kamu dan ibu saya ikut. Ia tidak berteriak dan tidak membuat keributan lebih besar daripada yang sudah terjadi di depan para tamu, yang kini mengamati mereka dengan rasa ingin tahu yang terlalu jelas untuk benar-benar disembunyikan. Arga Pradipta hanya berjalan menuju ruang privat di bagian belakang restoran Cakrawala dan menunggu kedua perempuan itu mengikutinya. Talitha Kurniasari berjalan di belakangnya dengan wajah masih pucat. Suara hak sepatunya terdengar lebih cepat daripada biasanya di atas lantai marmer. Miranti Kusumawardhani menyusul dengan langkah tenang, seperti seseorang yang sudah mempersiapkan momen ini selama berminggu-minggu. Setelah pintu ruang privat tertutup dan mereka jauh dari pandangan para tamu, Miranti Kusumawardhani akhirnya menceritakan kepada putranya semua yang berhasil ia temukan selama beberapa minggu terakhir. Ada pemasok yang sudah berminggu-minggu menunggu pembayaran. Ada tagihan yang terus ditunda dari 1 bulan ke bulan berikutnya. Ada pengeluaran besar untuk mempertahankan kemewahan dan citra restoran, sementara kondisi keuangannya sendiri semakin tertekan. Restoran Cakrawala terlihat jauh lebih makmur dari luar daripada keadaan sebenarnya di balik layar. Talitha Kurniasari mencoba mengecilkan masalah tersebut. Ia mengatakan bahwa itu hanyalah persoalan bisnis, bahwa setiap usaha bisa mengalami masa sulit, dan bahwa masalah keuangan restoran sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertunangan mereka. Arga Pradipta terdiam selama beberapa detik sambil menatapnya. Mungkin memang tidak ada hubungannya, jawabnya akhirnya. Tapi kamu menyembunyikan semua ini dari saya. Dan malam ini saya juga baru mengetahui bahwa selama ini kamu menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya ketika kamu merasa saya tidak sedang melihat. Ia berhenti sejenak. Kekecewaan di wajahnya kini lebih jelas daripada kemarahan. Saya tidak tahu apakah kamu ingin menikah dengan saya karena uang atau bukan, katanya dengan suara rendah dan lelah. Masalahnya, sekarang saya sudah tidak tahu lagi Talitha Kurniasari yang mana yang harus saya percaya. Arga Pradipta kemudian melepaskan cincin pertunangannya, meletakkannya di atas meja di antara mereka, lalu meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi, membiarkan Talitha Kurniasari berdiri sendirian dengan bayangan dirinya sendiri terpantul pada pintu kaca. Dalam beberapa bulan berikutnya, restoran Cakrawala perlahan berhenti beroperasi, seperti sesuatu yang sebenarnya sudah lama rapuh dan akhirnya tidak mampu lagi menahan keruntuhannya. Karena tidak berhasil mendapatkan tambahan kredit dan banyak pemasok sudah berminggu-minggu menunggu pembayaran, Talitha Kurniasari tidak lagi mampu mempertahankan citra kemakmuran yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Satu demi satu, masalah yang terus ditundanya akhirnya datang menagih akibatnya. Beberapa waktu kemudian, Talitha Kurniasari meninggalkan Bandung untuk memulai kehidupan baru di tempat lain. Kali ini tidak ada hubungan dengan keluarga berpengaruh yang bisa membukakan pintu untuknya. Sementara itu, Miranti Kusumawardhani sama sekali tidak tertarik mengikuti lebih jauh bagaimana kehidupan mantan tunangan putranya berakhir. Ia memilih memusatkan perhatian pada sesuatu yang menurutnya jauh lebih penting. Sebulan setelah acara pertunangan yang tidak pernah berakhir seperti yang direncanakan Talitha Kurniasari, Miranti Kusumawardhani menemui Anindya Rahmawati pada suatu sore ketika perempuan muda itu sedang libur. Kali ini ia mengajak Anindya Rahmawati berbicara dengan lebih serius, tanpa lagi menyembunyikan siapa dirinya ataupun apa yang sebenarnya ia inginkan. Saya sedang membuka restoran baru, kata Miranti Kusumawardhani sambil duduk di meja yang sama di kedai kopi dan roti sederhana di Bandung Wetan, tempat mereka pertama kali berbicara panjang. Namanya Restoran Rasa Priangan. Tempatnya akan lebih kecil daripada restoran Cakrawala, tanpa kemewahan yang dipaksakan, tanpa acara mahal hanya untuk membuat orang-orang tertentu terkesan. Saya hanya ingin menyajikan makanan yang benar-benar enak dan memastikan setiap orang yang datang maupun bekerja di sana diperlakukan sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Anindya Rahmawati mendengarkan tanpa memahami kemana arah pembicaraan itu. Saya ingin kamu menjadi manajernya, lanjut Miranti Kusumawardhani. Gajinya layak, kontrak kerjanya resmi dan jelas,
Semua hakmu dipenuhi, dan kamu juga akan mendapatkan bagian kecil dari keuntungan restoran. Saya tidak hanya membutuhkan seseorang yang kompeten untuk bekerja bersama saya. Saya membutuhkan orang yang benar-benar peduli, karena saya sudah melihat sendiri betapa berharganya sifat itu. Mata Anindya Rahmawati mulai terasa panas. Untuk beberapa saat ia tidak mampu menjawab. Saya belum pernah menjadi manajer apapun, Bu, katanya akhirnya dengan suara tercekat. Sebenarnya kamu sudah menjadi manajer sejak lama, jawab Miranti Kusumawardhani. Hanya saja, selama ini tidak ada yang memberimu jabatan dan pengakuan yang sesuai. Anindya Rahmawati akhirnya menerima tawaran tersebut. Bulan-bulan pertama dipenuhi proses belajar, berbagai penyesuaian, dan malam-malam panjang yang ternyata jauh lebih melelahkan daripada yang pernah ia bayangkan. Namun tidak membutuhkan waktu terlalu lama sebelum restoran Rasa Priangan. Sebuah restoran kecil dan sederhana yang sama sekali tidak memiliki kemewahan semu seperti restoran Cakrawala, mulai dipenuhi pelanggan hingga antrean terbentuk di depan pintunya. Anindya Rahmawati memilih sendiri setiap pegawai yang bergabung dengan timnya. Ia memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang dahulu hampir tidak pernah ia terima sebagai pekerja, tetapi tetap menuntut tanggung jawab dan hasil kerja yang baik tanpa pernah menggunakan rasa takut sebagai alat untuk mendapatkannya. Untuk pertama kalinya, ada keyakinan dalam cara Anindya Rahmawati berjalan dan berbicara, sesuatu yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul ketika ia masih menjadi pramusaji di restoran Cakrawala. Dalam keadaan seperti itulah Arga Pradipta bertemu dengannya lagi beberapa waktu kemudian, ketika pada suatu Sabtu ia datang makan siang bersama ibunya. Kedatangan mereka tidak direncanakan. Arga Pradipta hanya menemani Miranti Kusumawardhani, yang memang memiliki kebiasaan mengunjungi restoran Rasa Priangan setiap kali memiliki waktu luang. Ketika tiba, Arga Pradipta melihat Anindya Rahmawati sedang menangani sebuah masalah kecil di dapur. Ada satu hidangan yang keluar tidak sesuai pesanan dan seorang pelanggan mulai tidak sabar menunggu. Dari kejauhan, Arga Pradipta memperhatikan bagaimana Anindya Rahmawati menyelesaikan semuanya hanya dalam beberapa saat. Ia memberi arahan tanpa berteriak, memperbaiki kesalahan tanpa mempermalukan siapapun, dan menenangkan pelanggan tanpa menyalahkan pegawainya di depan orang lain. Perempuan yang berdiri di hadapannya sekarang terlihat sangat berbeda dari sosok yang diingat Arga Pradipta ketika masih bekerja di restoran Cakrawala. Seorang pramusaji yang dahulu selalu berhati-hati memilih setiap kata, mengecilkan dirinya sendiri, dan sebisa mungkin menghindari konfrontasi. Dari sebuah meja di bagian belakang, Miranti Kusumawardhani memperhatikan semuanya dengan secangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Tanpa sengaja ia teringat kembali pada hari pertama ketika melihat Anindya Rahmawati berjongkok di trotoar, membagikan bekal makan miliknya sendiri kepada seorang perempuan tua yang sama sekali tidak dikenalnya. Bahkan ketika tindakan sederhana itu bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Kini perempuan yang sama berdiri memimpin seluruh ruang makan dengan ketegasan tenang yang sudah dikenali Miranti Kusumawardhani sejak hari itu. Ia tidak membutuhkan bukti lain untuk mengetahui bahwa keputusannya mempercayai Anindya Rahmawati adalah keputusan yang tepat. Setelah makan siang selesai, Miranti Kusumawardhani berpamitan lebih dahulu. Namun Arga Pradipta tidak ikut pergi bersamanya. Arga Pradipta tetap berada di sana beberapa saat lagi sambil memandang Anindya Rahmawati, yang sedang melepaskan celemek setelah menyelesaikan urusan terakhir di dapur. "Kamu minum kopi juga kalau sedang tidak bekerja?" tanyanya dengan senyum tipis yang tidak cukup berhasil menyembunyikan kegugupannya. Anindya Rahmawati menatapnya, menangkap kegugupan di balik senyum itu, lalu ikut tersenyum. "Kalau hari ini, saya mau." Arga Pradipta membukakan pintu untuknya dan mereka berdua keluar dari restoran Rasa Priangan bersama-sama. Mereka belum tahu kemana langkah itu akan membawa hubungan mereka. Tetapi untuk pertama kalinya, tidak seorang pun dari mereka merasa perlu terburu-buru mencari jawabannya. Pada akhirnya, Miranti Kusumawardhani berhasil menemukan kebenaran. Anindya Rahmawati mendapatkan penghargaan dan kesempatan yang memang layak diterimanya. Sementara Arga Pradipta belajar bahwa kepercayaan tidak dibangun melalui kata-kata indah, melainkan melalui tindakan. Sebab karakter seseorang tidak hanya terlihat ketika ia harus mengambil keputusan besar, tetapi terutama dari caranya memperlakukan orang lain ketika ia merasa tidak ada seorang pun yang dianggap penting sedang memperhatikannya. Talitha Kurniasari memiliki semua kesempatan untuk memberikan kesan yang baik, tetapi justru pilihan dan tindakannya sendiri yang akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Anindya Rahmawati, meskipun memiliki begitu banyak hal yang bisa hilang, membuktikan bahwa satu tindakan kecil yang lahir dari ketulusan dapat mengubah seluruh arah kehidupan seseorang. Sekarang saya ingin mengetahui pendapat kalian. Apakah Miranti Kusumawardhani melakukan hal yang tepat ketika menyamar untuk menguji calon menantunya? Atau menurut kalian, sejak awal seharusnya ia berbicara langsung kepada putranya, Arga Pradipta? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Karena saya ingin tahu apa yang akan kalian lakukan seandainya berada di posisi Miranti Kusumawardhani. Dan jika kalian menyukai kisah yang masih meninggalkan bahan renungan bahkan setelah ceritanya selesai, jangan lupa berlangganan kanal ini agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.